Novel seni bela diri dan sastra ke-225. Pagoda Emas Pancer. Novel Donghua terbaik 2025. Cerita berlanjut. Xiu Mingming bertanya dengan lemah, bisakah aku menulis surat utang kepadamu terlebih dahulu? Tatapan mata Xiao Nunu berubah dingin, sepertinya kamu benar-benar tidak ingin hidup. Tidak, tidak. Xiu Mingming memohon belas kasihan dengan cepat, saudaraku, dengarkan aku terlebih dahulu, jangankan 500 juta batu peri, aku bahkan tidak bisa mengeluarkan 5.000 batu peri. Aku akan menaruhnya di rekening untukmu terlebih dahulu, aku akan membayarnya kembali, dan aku akan menghitung bunganya untukmu. Xiao Nunu mengerutkan kening dan mensibir, bahkan 3 orang dari gerbang Sensing memiliki 500 juta batu peri pada mereka. Kamu, seorang murid Akademi Tiandao, bahkan tidak bisa mengeluarkan 5.000 batu peri. Di masa lalu, Xiao Nunu akan langsung menawarkan harga awal 1 miliar batu peri. Pertama, dia takut pihak lain tidak bisa memberikan 1 miliar. Dan kedua, nyawa pihak lain tidak sepadan dengan itu. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Awalnya aku cukup kaya, tetapi aku ingin menempa pedang yang tak tertandingi untuk orang yang aku sukai, jadi aku terus menginvestasikan uang untuk itu selama bertahun-tahun. Namun, pedang yang tak tertandingi sulit didapat. Aku menghabiskan semua batu periku dan masih gagal menempa senjata yang disukainya. Sebaliknya, aku terlilit hutang dan harus mengencangkan ikat pinggangku baru-baru ini. Kata Xiu Mingming dengan menyedihkan. Begitu dia selesai berbicara, Snow Kirin yang akhirnya berhasil menahan amarahnya, kembali mengamuk. Aku tidak tahan dengan hal seperti ini. Lebih baik aku membunuhnya. Xiu Mingming ketakutan setengah mati. Dia buru-buru berkata, kakak, kita bisa membicarakannya. Xiao Nunu berkata, jika kamu tidak bisa menghasilkan batu peri, itu akan sulit bagiku. Sejujurnya, Xiao Nunu bermaksud untuk membiarkannya pergi. Siapa yang mengira bahwa seorang murid Akademi Tiandao yang bergengsi bahkan tidak dapat menghasilkan 500 juta batu abadi. Jika kita membiarkannya pergi saat itu juga, itu akan terlalu mudah baginya. Xiao Nunu ragu-ragu, dan Xiu Mingming bahkan semakin ketakutan. Alasan utamanya adalah Xiu Mingming tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Nunu. Secara logika, bahkan jika dia tidak dapat menemukan 500 juta batu abadi, selama Xiu Mingming dapat menemukan harta karun yang bagus sebagai jaminan, itu akan tetap berhasil. Kuncinya adalah, metode Xiao Nunu terlalu kuat, dan Xiu Mingming benar-benar ketakutan. Tiba-tiba, Xiu Mingming seperti teringat sesuatu, dan dia buru-buru berkata, "Yah, itu, adik Xiao, aku tahu di mana ada batu abadi, dan jumlahnya jauh lebih dari 500 juta, bahkan mungkin 50 atau 60 miliar. Oh." Xiao Nunu mengangkat alisnya yang tampan, tampak sedikit tidak yakin. Xiu Mingming melanjutkan, tempat itu berada di Giant Centipede Ridge. Aku mendengarnya beberapa hari yang lalu. Ada sebuah gua bawah tanah di Giant Centipede Ridge, yang berisi sejumlah besar batu abadi. Giant Centipede Ridge. Dari namanya, pasti ada kelabang raksasa di sana. Ya, Junior Brother Xiao benar-benar pintar. Xiu Mingming buru-buru menyanjungnya. Setelah jeda, ia melanjutkan, punggung raksasa-raksasa agak berbahaya. Yang paling kuat adalah, kelabang ilahi berkaki ribuan. Kelabang divine berkaki ribuan itu sangat besar dan memiliki darah yang benar-benar terjadi di atas tahap yang benar-benar terjadi di atas, dan merupakan hal yang benar-benar terjadi di atas ditanya. Dari siapa? Ming buru-buru berkata, kamu salah paham. Aku pasti tidak ingin membawamu ke tempat yang ramai, dan aku pasti tidak ingin menemukan bala bantuan. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa raksasa-raksasa Ridge benar-benar memiliki banyak batu. Anda dapat mengetahui apa yang sedang dipikirkan orang ini dengan sekali pandang. Karena orang-orang dari Akademi Tiandao juga berada di Giant Centipede Ridge, jika kami pergi ke sana, peluang kami untuk bertahan hidup pasti akan meningkat pesat. Lebih jauh lagi, bahkan jika apa yang dikatakan pihak lain itu benar, saat Xiao Nunu tiba, dia tidak hanya harus berhadapan dengan kelabang ilahi berkaki 1000 di dalam, tetapi dia juga harus bersaing dengan orang-orang dari Akademi Tiandao untuk mendapatkan batu abadi. Anda dapat membayangkan betapa rumitnya bahan-bahan tersebut. Tetapi 5 atau 6 miliar batu abadi, jumlah ini menggiurkan hanya dengan memikirkannya.
Bai Sue Qilin berkata dengan marah, jangan percaya guguk ini, bunuh saja dia dengan pedang. Mengenai 5 atau 6 miliar batu peri, mengapa kamu tidak pergi ke surga? Xiao Nunu mengangguk, yah, itu masuk akal. Tidak, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Xiu Mingming merasa seperti berjalan di atas es tipis, hatinya hampir hancur, dia buru-buru berkata kepada Xiao Nunu. Jika aku berani berbohong padamu, maka biarkan orang yang aku sukai membenciku selamanya. Bai Sue Qilin terkejut, kutu kupret, kamu bisa membuat sumpah yang begitu kejam. Xiu Mingming hampir menangis. Bagi pria, bersemangat seperti dia, dibenci oleh wanita yang dicintainya lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Snow Qilin kemudian menatap Xiao Nunu dan berkata, kalau begitu apa yang dikatakannya mungkin benar. Mungkin benar-benar ada batu peri di Giant Centipede Ridge. Xiu Mingxuan berkata, itu lebih benar daripada emas asli. Xiao Nunu berpikir sejenak dan tiba-tiba mengeluarkan sebuah pil. Ketuk. Pil itu terbang ke mulut Xiu Mingming dengan kecepatan kilat. Sebelum Xiu Mingming bisa bereaksi, pil itu telah masuk ke kerongkongan pihak lain. Apa ini? Tak lama kemudian, Xiu Mingming merasakan gelombang panas menjalar di sekujur badannya, lalu dahinya dipenuhi keringat. Apa yang kau berikan padaku untuk dimakan? Xiu Mingming panik. Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam, pil tulang korosi 9 api, apakah kamu merasa seluruh badanmu panas sekarang? Peradangan beracun telah menyebar ke seluruh badanmu. Dalam 3 hari, tanpa penawar racunku, semua darah di badanmu akan menguap menjadi uap air, dan kamu akan mati dengan cara yang mengerikan seperti mayat kering. Xiu Ming tertegun seolah-olah dia disambar petir. Dia berkata dengan wajah getir, kakak, jangan seperti ini, mari kita bicarakan ini. Xiao Nunu berkata, jika kamu ingin menyelamatkan hidupmu, kamu harus melakukan satu hal untukku. Kamu katakan padaku, jangan hanya mengatakan 1, aku akan setuju untuk 10. Bawa aku ke Giant Centipede Ridge. Pergi saja, jangan racuni aku. Aku harus berhati-hati agar kamu tidak diam-diam membocorkan Akademi Tiandao. Bagaimana dengan kepercayaan antar manusia? Kamu percaya padaku, oke. Aku tidak akan pernah melakukan pengkhianatan semacam itu. Pengkhianatan. Xiu Mingming memandang Xiao Nunu, dan benar-benar tidak dapat memikirkan hubungan apapun di antara keduanya yang dapat digunakan untuk berbicara. Baiklah, kata Xiu Mingming dengan wajah sedih, tapi kamu tidak boleh menyesalinya. Aku akan membawamu ke sana, dan kamu harus memberiku penawarnya. Tentu saja, Xiao Nunu mensibir. Tidak ada yang namanya, pil tulang erosi 9 api. Bahkan namanya pun dibuat-buat. Apa yang baru saja saya berikan ke pihak lain hanyalah, pil pemulihan nomor 4. Setelah minum pil ini, badan akan menjadi panas dan berkeringat banyak, dan juga mempunyai efek memperkuat fondasi. Tetapi Xiu Mingming sudah ketakutan setengah mati dan pikirannya tidak jernih. Kalau dia tenang, dia akan bisa menemukan masalahnya. Tentu saja, dalam situasi ini, Xiu Mingming pasti tidak akan berani berjudai. Sekalipun dia punya 99% kemungkinan kalau itu hanya pil biasa, dia tidak berani bertaruh pada 1% itu. Pokoknya, orang ini ada di sini untuk memprovokasiku. Akan lebih baik jika aku bisa mendapatkan sesuatu di Giant Centipede Ridge. Kalau tidak, aku akan menganggapnya sebagai pelajaran. Kau tinggallah di sini dan awasi Dark Sky Phoenix. Aku akan segera kembali setelah aku pergi ke Giant Centipede Ridge, kata Xiao Nunu kepada Snow Qilin dari samping. Snow Qilin tidak keberatan, mengangguk, dan berkata, kamu harus berhati-hati, penjilat ini bukanlah burung yang baik. Jika kamu menemukan sesuatu yang salah, bunuh saja dia. Xiu Mingming tidak berani mengatakan apapun, tetapi hanya menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah melakukan kesalahan. Xiao Nunu tersenyum dingin, lalu berkata pada Xiu Mingming, pimpin jalan. Punggungan lipan raksasa. Ini adalah tempat terpencil dengan banyak bahaya. Pada saat ini, di bawah pimpinan Xiu Mingming, Xiao Nunu tiba di sebuah hutan lebat. Hutan itu dipenuhi serbuk sari berwarna merah muda, yang terlihat indah dan indah, tetapi sebenarnya merupakan racun yang sangat beracun. Racun ini sangat beracun. Aku tidak sengaja menghirupnya sedikit, dan aku merasa pusing dan agak sulit bernapas, kata Xiu Mingming sambil berbalik dan menatap Xiao Nunu.
Bagaimana kalau aku menunggumu di sini? Kau hanya perlu terus maju, dan dalam waktu sekitar setengah jam, kau akan mencapai Giant Centipede Ridge. Baiklah, kata Xiao Nunu tanpa ekspresi. Mata Xiu Mingming berbinar, bagus sekali, berikan aku penawarnya dulu. Aku akan memberikannya padamu saat aku kembali. Ini. Xiu Mingming ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi saat dia bertemu dengan tatapan mata Xiao Nunu yang dingin, dia menelan kembali kata-katanya. Dia mengerti bahwa Xiao Nunu bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah dibodohi. Oh. Setelah menghela nafas, dia mengeluarkan topeng setengah berwarna biru dan memasangnya di wajahnya. Apa itu? Tanya Xiao Nunu. Xiu Mingming menjawab, topeng Lan Sui terbuat dari kulit, Lan Lingqi, dan dapat menahan racun dan miasma. Miasma di sini cukup kuat, dan aku khawatir akan efek sampingnya jika aku menghirupnya terlalu banyak. Sambil berbicara, Xiu Mingming menarik topengnya ke atas untuk menutupi bagian bawah matanya. Masih ada lagi. Berikan padaku satu, kata Xiao Nunu. Apa yang akan kau lakukan? Xiu Mingming bingung. Kultivasimu sangat kuat, racun ini seharusnya tidak membahayakanmu, kan? Meskipun bingung, Xiu Mingming tetap mengeluarkan topeng Lan Sui dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya. Xiao Nunu mengambilnya dan memakainya. Kulit badak biru sangat halus dan sejuk, dan terasa seperti batu giok lembut saat menyentuh kulit. Xiao Nunu juga menutupi separuh wajahnya, dengan bagian di bawah matanya tertutup topeng. Racun dalam hutan berhasil dihalau, dan udara tampak menjadi lebih murni dan segar. Keduanya terus bergerak maju. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin bergabung dengan Akademi Tiandao kami? Xiu Mingming mencoba mencari topik untuk dibicarakan. Dia mencoba mendekati Xiao Nunu, untuk melihat apakah dia bisa mendekatinya. Xiao Nunu tetap diam. Xiu Mingming melanjutkan, Akademi Tiandao kami cukup kuat di Provinsi Zuolu. Kami ahli dalam berbagai bidang, seperti memurnikan jimat, alkimia, pemurnian senjata, formasi, dan ilmu pedang. Xiao Nunu masih tidak berbicara. Dan begitulah, lebih dari setengah jam berlalu. Xiu Mingming telah berbicara lama, tetapi Xiao Nunu bersikap seolah-olah tidak mendengar apapun. Xiu Mingming merentangkan tangannya, benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Oke, protagonis yang dingin dan angkuh sedang populer sekarang, kan? Kenapa kamu tidak memberiku tanggapan? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Nunu tiba-tiba berhenti. Ada cahaya redup di sudut matanya. Xiu Mingming terkejut dan segera menjadi waspada, bertanya-tanya apakah pihak lain mengira dia terlalu banyak bicara dan berencana untuk membunuhnya dengan pedang. Kakak, aku salah. Tidak bisakah aku diam saja? Ini dia, kata Xiao Nunu. Hah? Xiu Mingming tercengang. Apa? Begitu dia selesai berbicara. Swiss. Dua pemuda tiba-tiba muncul dari kedalaman hutan. Kedua pria itu berpakaian sangat mirip, keduanya mengenakan gaya jubah yang sama dan mengenakan topeng Lan Sui di wajah mereka. Siapa? Salah satu dari mereka bertanya. Mata Xiu Mingming berbinar. Hou Chun, Luo Dian, ini aku. Kakak senior Xiu, kenapa kau di sini? Keduanya mengangkat alis, dengan cahaya yang bersinar di mata mereka. Saudara Xiu, mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelum Anda datang? Racun di hutan ini sangat kuat, dan ada banyak serangga beracun, ular, dan semut yang berbahaya. Jika kami tahu Anda akan datang, kami akan keluar untuk menjemput Anda, kata Hou Chun. Luo Dian juga setuju. Iya. Kami bertanya-tanya siapa yang datang. Kami tidak menyangka itu adalah Anda, saudara Xiu. Kultivasi Hou Chun dan Luo Dian hanya berada di puncak alam abadi. Meskipun mereka tidak mengetahui tingkat kultivasi alam abadi sejati, mereka tetap menghormatinya. Lagi pula, dimanapun Anda berada, kekuatan dihormati. Siapa dia? Mereka berdua kemudian melihat Xiao Nunu berdiri di samping mereka. Ada sedikit keraguan di mata mereka. Walaupun Xiao Nunu mengenakan topeng Lan Sui, fitur dan sosoknya tampak asing. Xiu Mingming menoleh untuk melihat Xiao Nunu, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ini adalah adik junior baru yang baru saja masuk Akademi Tiandao bulan lalu. Namanya. Xiu Mingming tiba-tiba terhenti. Meskipun Xiao Nunu datang ke negeri dongeng Jiushu hari ini,
berita bahwa ia memenangkan kejuaraan dalam pertarungan peringkat peri beberapa waktu lalu telah sampai ke Akademi Tiandao. Meskipun tidak pasti apakah Hao Chun dan Luo Dian tahu tentang ini, jika saya menggunakan nama asli saya, mereka mungkin akan ketahuan. Bagaimanapun, hidup Xiao Mingming masih di tangan Xiao Nunu. Nan Xiao. Pada saat ini, Xiao Nunu berbicara. Dia menangkupkan kedua tangannya dan menatap mereka berdua. Namaku Nan Xiao, senang bertemu dengan kalian berdua, kakak senior. Nan, itu Nan dalam bahasa Nanlian. Xiao, ini Xiao Nunu. Kombinasi identitas kedua orang itu menjadi identitas baru sementara Xiao Nunu. Lagi pula, nama Xiao Wuhen muncul di daftar abadi. Jika Anda menggunakannya secara langsung, ada kemungkinan akan terpapar. Hao Chun dan Luo Dian tidak ragu. Lagi pula, Akademi Tiandao sangat besar, dengan pengikut yang tak terhitung jumlahnya, mustahil semua orang pernah melihatnya. Terlebih lagi, pihak lain bersama Xiao Mingming, yang dapat menghilangkan kecurigaan mereka. Adik Nan Xiao, kamu terlalu sopan. Aku melihat ada aura yang luar biasa di antara kedua alismu. Aku yakin kultivasimu seharusnya lebih tinggi dari kami. Luo Dian menggenggam tangannya sebagai balasan. Hao Chun juga bertanya, saya juga merasa bahwa junior brother Nan Xiao memiliki sikap yang luar biasa. Saya ingin tahu, tingkatan apa yang telah dicapai junior brother Nan Xiao. Melihat mereka berdua terus bertanya, Xiao Mingming segera menyela mereka dan berkata, baiklah, mengapa kalian berdua begitu sibuk? Bagaimana situasi di Giant Centipede Ridge sekarang? Siapa pemimpinnya? Keduanya segera mengalihkan perhatian mereka kembali dari Xiao Nunu. Hao Chun berkata, melapor kepada kakak senior Xiu, kami telah menemukan sarang kelabang ilahi berkaki 1000. Yang bertanggung jawab atas komando adalah kakak senior Anseng dan kakak senior Kingxi. Oh, Anseng dan Liu Kingxi. Ya, keduanya sama-sama berada di tahap tengah alam abadi sejati. Itu seharusnya cukup untuk menghadapi kelabang ilahi berkaki 1000, kan? Kata Xiao Mingming. Hao Chun menjawab, kakak senior Anseng berkata bahwa bukit kelabang raksasa ini adalah wilayah kekuasaan kelabang ilahi berkaki 1000. Makhluk jahat ini memiliki keuntungan dari lokasi geografis, dan tidak mudah untuk mengalahkannya. Dan, selain Akademi Tiandao kita, orang-orang dari Gerbang Sensing dan Pavilion Tianwu juga ada di sini. Orang-orang dari Gerbang Sensing dan Pavilion Tianwu juga ada di sini. Xiao Mingming sedikit terkejut. Hao Chun mengangguk tanda mengiyakan. Ada terlalu banyak orang di Giant Centipede Ridge. Xiao Mingming menggaruk dahinya, lalu melirik Xiao Nunu di sampingnya dengan hati-hati. Lagi pula, belum lama ini, Xiao Nunu terlibat pertempuran sengit dengan Sekte Sensing. Jika mereka bertemu lagi di sini, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jika tidak jelas apakah dapat diperbaiki, tidak ada pilihan. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Xiao Nunu, Xiao Mingming hanya dapat bertanggung jawab untuk melindunginya. Xiao Nunu berkata dengan tenang, ayo kita pergi dan melihat-lihat dulu. Lihat apakah kami bisa membantu sedikit. Xiao Mingming menggelengkan kepalanya diam-diam. Membantu. Sekarang dia hanya berharap Xiao Nunu tidak akan menyeretnya ke dalam masalah ini. Setelah itu, di bawah pimpinan Hao Chun dan Luo Dian, Xiao Mingming dan Xiao Nunu tiba di area pusat Giant Centipede Ridge. Pada saat ini, pertempuran jarak dekat yang sengit tengah terjadi di Giant Centipede Ridge. Ada banyak sekali kelabang besar yang bersembunyi di Giant Centipede Ridge. Kelabang ini memancarkan aura haus darah. Ukuran mereka berkisar dari beberapa meter hingga puluhan meter. Mereka memancarkan cahaya darah yang aneh. Mereka saling terkait dan terjerat satu sama lain, seolah-olah mereka telah membangun sarang raksasa. Sementara itu, pengunjung dari Akademi Tiandao, Sekte Sensing, dan Pavilion Tianwu terlibat dalam pertempuran sengit dengan kelabang raksasa itu. Pemandangan itu cukup mengejutkan dan mengerikan. Sial, begitu banyak kelabang berkaki 1000. Seru Xiao Mingming. Hao Chun menjelaskan, mereka hanyalah anak-anak muda yang bertugas menjaga gerbang. Kelabang yang sebenarnya masih berada di gua bawah tanah. Oh, kelabang ilahi berkaki 1000 yang asli belum muncul. Xiao Mingming sedikit mengernyit. Ya, Hao Chun mengangguk. Kami butuh waktu 3 hari 3 malam untuk membunuh kelabang penjaga gerbang ini. Dan kau belum membunuh mereka semua. Ya,
Kami belum membunuh mereka semua. Setiap kali kami membunuh sekawanan kelabang muda, sekawanan baru akan merangkak keluar dari sarang bawah tanah. Rasanya kami tidak akan pernah bisa membunuh mereka semua. Luo Dian juga berkata, hebat sekali. 3 orang dari Akademi Tiandao, Gerbang Sensing, dan Paviliun Tianwu menghabiskan waktu 3 hari 3 malam bersama untuk membunuh mereka semua dan tetap tidak bisa menghabisi mereka. Berapa banyak prajurit yang dimiliki oleh kelabang ilahi berkaki 1000 itu? Xiu Mingming tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Saat mereka berbicara, Luo Dian dan Hou Chun membawa Xiu Mingming dan Xiao Nunu ke puncak gunung di sisi barat daya Juling Ridge. Di puncak gunung, berdiri 2 sosok, seorang pria dan seorang wanita. Kedua orang ini adalah pemimpin tim, An Seng dan Liu Qingxi. An Seng memiliki fitur wajah yang tampan, dan dia mengenakan jubah hijau, sepatu bot hijau, dan sabuk giok hijau, tampak seperti seorang bangsawan. Liu Qingxi mengenakan gaun kasa biru langit yang panjang. Kulitnya cerah, alisnya berbentuk seperti pohon willow, dan matanya berbentuk seperti kacang almond. Penampilan dan temperamennya sangat menonjol. Kakak senior An Seng, kakak senior Qingxi, kakak senior Xiu ada di sini. Luo Dian dan Hou Chun melangkah maju dan berkata dengan hormat. An Seng dan Liu Qingxi melihat ke belakang mereka. Ketika dia melihat Xiu Mingming, dia tampaknya tidak banyak bereaksi. Kamu baru saja ke sini? Tanya An Seng acuh tak acuh. Xiu Mingming mengangguk pelan, aku terlambat karena sesuatu. Hehe, kamu datang sangat terlambat, aku khawatir tidak banyak batu peri yang bisa kuberikan padamu. Aku hanya datang untuk melihat-lihat. Apa yang harus dilihat? Tidak ada kakak senior Luo Yan di sini. Apakah kamu di sini untuk menemui kakak muda Qingxi? An Seng berkata dengan nada sarkasme. Xiu Mingming merasa sedikit malu dan mengabaikannya begitu saja. Liu Qingxi tampak tenang. Ia berkata dengan ringan, siapa dia? Orang yang ia tanyakan. Tentu saja Xiao Nunu yang berada di belakang Xiu Mingming. Pada saat ini, Xiao Nunu masih mengenakan topeng Lansui di wajahnya, sementara Xiu Mingming, Luo Dian, dan Hou Chun telah melepas topeng mereka saat mereka keluar dari hutan Raciun. Setengah dari topeng menutupi area di bawah mata Xiao Nunu. Karena itu, mata Xiao Nunu tampak lebih dalam dan alisnya tampak lebih heroik. Namanya Nan Xiao, dan dia datang ke sini bulan lalu. Xiu Mingming berpura-pura tenang. Meskipun rekan-rekannya dari Akademi Tiandao berada tepat di depannya, Xiu Mingming tidak berani mengungkapkan identitas Xiao Nunu. Ia hanya berpikir bahwa setelah Xiao Nunu mendapat jumlah batu peri yang memuaskan, ia akan memberinya penawarnya, lalu ia akan menempuh jalannya sendiri dan berjalan di jembatan papan tunggalnya sendiri. Nan Xiao. Mata indah Liu Qingxi sedikit menyipit, seolah ada sedikit keraguan. Xiao Nunu juga tidak tergesa-gesa. Ia menggenggam kedua tangannya dan berkata, Nan Xiao menyapa kedua kakak beradik senior. An Seng tersenyum dingin, apakah kau tidak akan melepas topeng di wajahmu? Xiu Mingming mendengus, berpura-pura tenang, dan menoleh untuk melihat Xiao Nunu, apa yang harus diambil. Setelah mengalahkan kelabang ilahi berkaki 1000, kita harus kembali dengan cara yang sama. Saat ia mengatakan itu, Xiu Mingming mengeluarkan topeng Lansui, dan memakainya lagi. Nanti kamu harus pintar-pintar. Kalau kamu tidak bisa mengalahkan kelabang berkaki 1000 itu, lari saja. Kamu baru saja tiba di Akademi Tiandao dan kamu tidak mengenal tempat itu. Apapun situasinya, menyelamatkan hidupmu adalah hal yang paling penting. Harus dikatakan bahwa otak Xiu Mingming masih cepat dan kemampuan aktingnya tidak buruk. Hanya dengan beberapa patah kata, ia menunjukkan sikap seorang kakak senior. Dari penampilannya, tampak seolah-olah ia sedang memberi instruksi kepada pendatang baru. Xiao Nunu mengangguk dan berkata, baik, saudara Xiu. Melihat Xiao Nunu tidak mendengarkan perkataan Xiu yang tidak jelas, An Seng tidak dapat menyembunyikan cibirannya. Dia berkata dengan nada menghine, ini pertama kalinya aku melihatmu begitu peduli dengan pendatang baru. Apakah kamu akan melatih seorang penerus? Xiu Mingming berkata dengan santai, penerus apa? Bagaimana menurutmu? Apalagi yang bisa dilakukan selain penerus yang menjilat? Kamu. Mendengar ini, mata Xiu Mingming tidak bisa menahan sedikit amarah. An Seng buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, itu hanya candaan, jangan dianggap serius.
Xiu Mingming menahan amarahnya dan menoleh ke samping. Liu Qingzi berkata dengan enteng, ayo kita ke garis depan dan bantu. Ya, Luo Dian dan Hou Chun adalah yang pertama setuju. Mereka segera terbang ke Giant Centipede Ridge di garis depan dan mulai bergabung dalam pertempuran. Liu Qingzi melanjutkan, kalian pergilah juga, jika kalian ingin berbagi beberapa batu abadi. Xiu Mingming menoleh ke samping dan menatap Xiao Nunu. Xiao Nunu sangat tenang. Ia mengatupkan kedua tangannya dan berkata, iya. Kemudian, Xiao Nunu melompat keluar tanpa berpikir dan bergegas ke Giant Centipede Ridge. Di Giant Centipede Ridge, terdapat kelabang besar dengan bentuk yang mengerikan di mana-mana. Mereka dapat terbang di udara dan bersembunyi di bawah tanah, bergerak sangat cepat dan sangat agresif. Mereka juga dapat mengeluarkan racun berwarna hijau dari mulutnya, yang sangat berbahaya. Hei, pecundang Xiu Mingming ini mungkin tidak memiliki batu abadi lagi untuk digunakan, jadi dia berpikir untuk datang ke sini. Anseng menyilangkan tangannya di depannya, wajahnya menunjukkan lebih banyak minat. Pendatang baru bernama Nan Xiao itu, dia bahkan tidak bertanya tentang karakter Xiu Mingming, tetapi benar-benar mematuhinya. Dasar idiot. Setelah itu, Anseng menatap Liu Qingzi, setelah masalah ini selesai, kamu tidak akan benar-benar berbagi batu abadi dengan mereka, kan? Liu Qingzi berkata dengan tenang, itu tergantung pada seberapa banyak usaha yang mereka lakukan. Anseng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berdasarkan kekuatan mereka, lupakan tentang kontribusi, menurutku mereka lebih seperti umpan meriam. Di Giant Centipede Ridge, pertempuran itu sangat sengit. Para pengikut Akademi Tiandao, Sekte Sensing, dan Paviliun Tianwu terlibat dalam pertempuran sengit dengan kawanan kelabang yang tak terhitung jumlahnya. Duar. Xiu Mingming menamparkan dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan yang besar melesat turun, langsung menghancurkan puluhan kelabang menjadi berkeping-keping. Kemudian, dia berkata kepada Xiao Nunu yang tidak jauh dari sana dengan suara yang dalam, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Xiao Nunu menghancurkan kelabang yang panjangnya lebih dari 10 meter dengan satu pukulan, lalu berkata, aku belum tahu, mari kita tunggu dan lihat. Xiu Mingming berkata, jangan menyeretku ke dalam masalah ini. Setelah kamu mendapatkan batu abadi, yang terbaik adalah pergi dengan tenang. Selain itu, apapun yang terjadi, kamu tidak dapat menyakiti para murid Akademi Tiandao. Aku tidak ingin menjadi pengkhianat Akademi Tiandao. Xiu Mingming membawa Xiao Nunu ke sini murni untuk menyelamatkan hidupnya. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah anggota Akademi Tiandao, dan ada beberapa hal yang tidak akan dia sentuh. Aku akan berusaha sekuat tenaga, kata Xiao Nunu ringan. Apa maksudmu dengan berusaha sekuat tenaga? Kau harus berjanji padaku, kalau tidak aku tidak akan bisa membersihkan diriku sendiri bahkan jika aku melompat ke Sungai Kuning. Personel dari 3 kekuatan Akademi Tiandao, Gerbang Sensing, dan Paviliun Tianwu berjumlah sekitar 20 hingga 30 orang. Bahkan mereka yang tingkat kultivasinya paling rendah pun telah mencapai alam abadi. Di bawah serangan gabungan semua orang, kelompok kelabang di Giant Centipede Ridge berkurang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Di puncak utara Giant Centipede Ridge berdiri seorang pria jangkung. Fitur wajah lelaki itu cukup 3 dimensi, auranya terkendali, sudut mulutnya sedikit terangkat, seolah-olah dia tersenyum tetapi tidak tersenyum, memberi orang perasaan bahwa dia cukup licik. Nama orang ini adalah Yang Zan, dan dia adalah pemimpin Sekte Sensing. Di sisi timur Giant Centipede Ridge, seorang pria kekar sedang duduk di tanah. Penampilan pria itu saja sudah tampak mendominasi seperti harimau atau singa. Ia dililit rantai besi, salah satu ujungnya dipegang di tangannya, dan ujung lainnya diikat ke bola hitam. Bola hitam itu berdiameter sekitar setengah meter dan sangat berat, meninggalkan retakan gelap di tanah. Jelaslah, bola hitam yang diikat dengan rantai besi adalah senjatanya. Nama orang ini adalah Li Shou, dan dia berasal dari Paviliun Tianwu. Punggungan lipan raksasa. Pertarungan sengit telah berlangsung selama 3 hari 3 malam. Tangan orang-orang dari 3 kekuatan Akademi Tiandao, Gerbang Sensing, dan Paviliun Tianwu Mahtei rasa, tetapi penjaga kelabang dewa di punggung bukit kelabang raksasa tampaknya tidak ada habisnya. Pada saat ini, Xiao Nunu juga ikut bergabung dalam pertempuran. Dia mengenakan topeng Lan Sui, yang menutupi separuh wajahnya.
Ditambah dengan penyamaran Xiao Mingming, semua orang mengira dia adalah murid Akademi Tiandao. Xiao Nunu tidak terlalu memperlihatkan kekuatannya, tetapi adegan dia membunuh para penjaga kelabang dewa dengan kekuatan tinjunya dan kakinya tetap menarik perhatian An Seng dan Liu Qingzi. Orang ini tampaknya adalah seorang kultivator pribadi. Liu Qingzi berkata dengan sedikit terkejut. An Seng melipat tangannya di depannya dan berkata, "Yah, kultivator fisik itu langka. Bahkan di antara pendatang baru, mereka dianggap relatif kuat. Sayang sekali dia mengikuti orang yang salah. Mengikuti orang yang tidak tahu cara berkultivasi adalah seekor guguk, dan tidak ada masa depan baginya." Liu Qingzi tidak berbicara. Matanya menatap Yang Zan dari gerbang Sensing dan Li Shou dari paviliun Tianwu. Yang Zan masih berdiri di sana, ekspresinya santai, dengan setengah tersenyum di wajahnya, dan dia tampak tidak khawatir sama sekali. Adapun Li Shou, dia sedang duduk di tanah, memancarkan aura yang mendominasi, terutama dengan rantai besi yang melilit badannya dan bola besi hitam di sampingnya, membuatnya tampak seperti binatang buas. Keduanya tidak punya niat untuk mengambil tindakan, kata Liu Qingzi dengan suara yang dalam. An Seng kemudian menatap Yang Zan dan Li Shou. Jelas, yang membuat mereka khawatir bukan hanya kelabang berkaki 1000 yang bersembunyi di sarangnya di bawah tanah, tetapi juga Yang Zan dan Li Shou. Orang-orang dari gerbang Sensing dan paviliun Tianwu tentu saja tidak datang ke sini untuk melihat pemandangan, mereka juga bertekad untuk mendapatkan batu abadi di sarang bawah tanah. Segera, sekitar 2 jam berlalu, dan saat pertempuran di Giant Centipede Ridge berlanjut, jumlah pengawal Divine Centipede mulai berkurang secara signifikan. Punggung bukit kelabang raksasa yang luas dipenuhi dengan mahyiat dan bagian badan para penjaga kelabang dewa. Jumlah monster ini semakin mengecil. Seorang murid paviliun Tianwu berteriak keras. "Benar sekali, sepertinya kita akan segera bisa masuk ke sarang lipan ilahi berkaki 1000. Kata murid lain dari Sekte Sensing. "Jangan sembunyikan lagi, kita akhiri pertempuran di luar secepatnya." Melihat kemenangan sudah di depan mata, semua orang menjadi bersemangat. Seketika itu juga ada yang melempar senjata sakti, ada yang melemparkan jimat, ada pula yang melancarkan mantra sakti. Seketika itu pula berbagai macam kekuatan dahsyat membombardir punggung bukit lipan raksasa. Duar, duar, duar. Cahaya warna-warni saling bertautan di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat meletus seperti badai. Terjadi perpaduan es dan api. Terjadi pula benturan angin dan petir. Semua orang mengerahkan jurus-jurus kuat mereka secara bersamaan, hampir menjungkirbalikkan seluruh Giant Centipede Ridge. Para penjaga kelabang dewa hancur berkeping-keping satu demi satu, dan segala macam lolongan tajam dan panjang memenuhi udara. Di Giant Centipede Ridge, debu dan asap memenuhi udara, tanah dan batu beterbangan, serta cairan hijau tua berbau terciprat kemana-mana. Akhirnya, tidak ada penjaga kelabang baru yang merangkak keluar dari bawah tanah. Setelah lebih dari 3 hari bertempur, semua orang akhirnya berhasil menyingkirkan penjaga yang tak terhitung jumlahnya ini. Dan di daerah tengah Giant Centipede Ridge itu terdapat sebuah gua yang gelap gulita. Gua tersebut berdiameter sekitar 20 hingga 30 meter, dan pintu masuknya memancarkan suasana suram dan menyeramkan. Kerumunan orang jatuh dari kehampaan satu demi satu dan berkumpul di pintu masuk gua. Swiss, Swiss, Swiss. Sepertinya ini adalah pintu masuk ke sarang. Lipan berkaki 1000 itu bersembunyi di dalamnya, kata seseorang. "Hehe," teriak orang lain dengan penuh kemenangan ke arah gua. "Kelabang ilahi berkaki 1000, kami telah membunuh semua anakmu, mengapa kau tidak keluar dan mati saja?" "Hahaha, mungkin dia terlalu takut untuk keluar." Dia harus keluar meskipun dia tidak berani. Gunakan saja jimat api ilahi untuk meledakkannya. Ide bagus. Setelah itu, banyak orang langsung merapal mantra. Jimat itu bergerak dengan cahaya yang cemerlang, dengan rune yang mengalir di atasnya, melepaskan fluktuasi spiritual yang kuat. Xiao Mingming segera berkata kepada Xiao Nunu di sampingnya, "Minggirlah, jimat api ilahi itu sangat kuat." Saat dia berkata demikian, Xiao Mingming memimpin dalam bergerak mundur. Begitu dia selesai berbicara, beberapa orang di dekat pintu masuk gua melemparkan jimat pada saat yang sama. Swiss, wash, wash. Beberapa jimat api dewa terbang langsung ke sarang bawah tanah. Detik berikutnya,
Kekuatan ledakan yang mengerikan menyapu ke segala arah, dan kolom api magma yang megah melesat langsung ke langit. Duar. Gunung-gunung berguncang, bumi retak, dan jimat api suci langsung berubah menjadi naga api ganas yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke sarang bawah tanah. Tiba-tiba, hawa panas yang menyengat menyembur keluar dari celah-celah tanah, dan dalam sekejap mata, Centipede Ridge yang besar tampak berubah menjadi tungku. Xiao Nunu mengikuti orang-orang dari Akademi Tiandao ke belakang. Melihat pemandangan saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kekuatan jimat di negeri dongeng Jiushu jauh lebih kuat daripada yang ada di negeri dongeng. Pada saat ini, seseorang bertanya, binatang buas itu belum keluar. Apakah kau ingin melanjutkan? Tidak, jimat api ajaib itu terlalu kuat. Jika kita menggunakannya terlalu banyak, itu akan dengan mudah meruntuhkan seluruh bukit kelabang raksasa. Batu-batu abadi yang kita inginkan semuanya ada di bawah, dan akan terlalu merepotkan untuk mengumpulkannya saat itu. Benar sekali, ayo kita masuk langsung. Beberapa jimat api ajaib tadi pasti telah berdampak pada binatang buas itu. Mungkin sekarang sedang sekarat. Itu masuk akal. Ayo kita masuk dan jelajahi jalannya terlebih dahulu. Kemenangan tadi meningkatkan moral semua orang. Tak lama kemudian, banyak orang mendekati sarang bawah tanah itu. Namun, pada saat ini, lentera hijau tiba-tiba menyala di sarang bawah tanah yang gelap. Lalu, napas dingin keluar dari dalam. Tunggu, itu mata kelabang. Hati-hati, dia datang. Begitu kata-kata itu jatuh, aura pembunuh datang, dan bayangan hitam besar keluar dari sarang bawah tanah. Dengan lolongan tajam dan aneh, bayangan hitam itu membuka mulutnya yang seperti capit dan langsung menggigit seseorang. Orang yang digigit hanya berteriak dan langsung meledak menjadi bola kabut berdarah. Semua orang terkejut, cepat bubar. Namun, kelabang itu sangat cepat. Ia memutar badannya yang besar dengan fleksibel dan menggigit 3 orang hingga hancur berkeping-keping di tempat. Wajah Xiu Mingming berubah, dan dia berkata kepada Xiao Nunu, kelabang ilahi berkaki 1000 telah keluar. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, aku bisa melihatnya. Kelabang ilahi berkaki 1000 memiliki panjang 1000 meter, ditutupi dengan cangkang giok hitam, dan memiliki kaki di kedua sisi badannya. Setiap kaki setajam pisau. Begitu kelabang berkaki 1000 muncul, ia melepaskan aura pembunuh yang mengerikan. Rune berwarna darah yang aneh terpancar dari badannya, dan kemanapun ia pergi, bumi hancur. Terdengar jeritan terus-menerus di lapangan, dan orang-orang digigit sampai mati oleh kelabang berkaki 1000 satu demi satu. Jauhi dia, jangan sampai digigitnya. Mulutnya sebanding dengan senjata ajaib. Seorang murid Pavilion Tianwu berkata sambil mundur. Begitu dia selesai bicara, badan bagian atas kelabang itu berdiri dan menyemburkan aliran racun berwarna hijau. Racun itu bergerak sangat cepat, dan menghantam murid Pavilion Tianwu bagaikan anak panah air. Yang terakhir merasa ngeri saat melihat racun itu telah menembus langsung perisai spiritualnya dan merusiak baju zirahnya. Sebelum dia bisa mengatasinya, racun itu telah menembus ke dalam dagingnya. Sambil berteriak, pihak lainnya berubah menjadi tumpukan tulang. Orang-orang yang tersisa panik, dan kepercayaan diri mereka yang meluap segera lenyap. Kelabang berkaki 1000 ini lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Menyaksikan pemandangan ini, Yang Zhan dari gerbang Sensing, Li Shou dari Pavilion Tianwu, serta An Seng dan Liu Qingzi dari Akademi Tiandao semuanya tampak agak hikmat. Liu Qingzi berkata, sepertinya kelabang ilahi berkaki 1000 ini telah mencapai tahap akhir dari alam abadi sejati. An Seng mengangguk, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Dia berkata, itu masih dalam kisaran yang diharapkan. Liu Qingzi berkata, kapan Anda akan bertindak? Jangan terburu-buru, mereka berdua belum bergerak. Keempat orang di luar lapangan belum mengambil tindakan apapun, tetapi terdengar teriakan di Giant Centipede Ridge. Orang-orang dari ketiga kekuatan itu meninggal satu demi satu di mulut lipan ilahi berkaki 1000. Sial, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka sedang menonton pertunjukan? Xiu Mingming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Xiao Nunu melirik sekilas dan berkata dengan tenang, kita semua menunggu pihak lain untuk mengambil langkah pertama. Ketiga kekuatan itu masing-masing memiliki motif tersembunyi, dan semuanya ingin mendapatkan batu peri di sarang bawah tanah.
Kelabang berkaki seribu begitu kuat sehingga semua orang ingin lawan mengambil risiko terlebih dahulu, sementara mereka berpikir dapat meraup keuntungan. Oh tidak, dia sedang menuju ke arah kita. Wajah Xiao Mingming memucat dan dia berkata dengan gugup. Xiao Nunu sedikit mengernyit, lalu menatap ke depan, hanya untuk melihat lipan ilahi berkaki seribu berlari ke arahnya dengan aura pembunuh yang mengerikan. Aura lawannya saja sudah sangat mengerikan, ditambah lagi dengan badannya yang besar, dampak visualnya pun semakin terasa. Hanya dengan melihatnya saja, aku merasa seolah-olah Dewa Kematian tengah menerjang ke arahku. Minggir, kata Xiao Nunu. Setelah berkata demikian, mereka berdua menghindar ke kiri dan ke kanan. Duar, kelabang berkaki seribu itu melesat mendekat, dan lereng bukit di belakang mereka berdua langsung terbelah dua. Batu-batu berguling dan debu beterbangan. Xiu Mingzu berkeringat dingin, dan dia melotot ke arah Anseng dan Liu Qingzi yang berada di luar lapangan. Mengapa kamu tidak bertindak? Menanggapi pertanyaan Xiu Mingming, Anseng hanya berkata dengan tenang, bukankah aku memintamu untuk berusaha lebih keras? Kalau tidak, bagaimana aku bisa memberimu batu abadi? Xiu Mingming sangat marah sehingga dia ingin mengutuk, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, bayangan hitam menyelimutinya, dan kelabang ilahi berkaki seribu menukik ke bawah. Wajah Xiu Mingming berubah, dan dia dengan cepat memanggil perisai ungu. Perisai awan ungu, berdengung. Perisai ungu itu bersinar terang, dan pola awan api yang indah menyala di permukaan perisai. Bang! Kelabang ilahi berkaki seribu menghantam perisai itu dengan keras. Kekuatan yang berat dan mendominasi itu terciprat keluar, dan Xiu Mingming langsung terlempar ratusan meter jauhnya. Xiu Mingming terjatuh ke tanah dengan posisi berantakan dan berguling beberapa kali sebelum dia hampir tidak bisa menjaga keseimbangannya. Kutu kupret, binatang buas ini sangat ganas. Tulang-tulangku hampir hancur. Xiu Mingming berteriak kesakitan, dengan sedikit darah di sudut mulutnya. Sekalipun dia memiliki senjata ajaib perisai awan ungu, dia tetap merasa bahwa senjatanya itu tidak akan mampu menahan kerusakan yang ditimbulkan oleh kelabang ilahi berkaki seribu. Pada saat ini, Xiao Nunu melompat, mengepalkan tinjunya dengan satu tangan, dan menarik busur untuk mengumpulkan kekuatan. Serangan ledakan langit yang disengaja. Sebuah pukulan turun dengan kekuatan besar, dan gelombang tinju emas menghantam ke arah kelabang ilahi berkaki seribu. Dalam pukulan ini, Xiao Nunu hanya menggunakan 50% kekuatannya. Lagi pula, dia tidak termasuk kekuatan manapun di medan perang, jadi dia menyembunyikan kekuatannya. Bang! Gelombang tinju emas menghantam kelabang ilahi berkaki seribu. Kekuatan tinju sebesar 50% meledak di depan kelabang ilahi berkaki seribu seperti bola api, dan badan besarnya bergeser sedikit. Dengan serangan ini, Xiao Nunu berhasil menarik kebencian lipan ilahi berkaki seribu. Yang lain bahkan tidak dapat bersembunyi darinya. Manusia kecil ini benar-benar berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi. Kelabang ilahi berkaki seribu segera melepaskan Xiu Mingming, berbalik dan menerkam Xiao Nunu. Dalam situasi ini, Xiao Nunu tentu saja tidak akan menghadapi kelabang ilahi berkaki seribu secara langsung. Dia berbalik dan menghindar. Kelabang itu mengejar tanpa henti, membuka mulutnya dan menyemburkan racun yang menyembur seperti hujan, meliputi area kerusakan yang luas. Xiao Nunu tidak terburu-buru dan langsung menghindar di balik batu besar. Racun itu jatuh ke batu besar dan tidak melukai Xiao Nunu sama sekali. Kemudian, 1000 kaki kelabang ilahi itu bergegas lagi, dan dengan suara, bang, ia menghancurkan batu besar itu menjadi berkeping-keping. Xiao Nunu telah mengantisipasi hal ini dan menyelinap pergi terlebih dahulu. Anseng dan Liu Qingzi dari Akademi Tiandao memperhatikan penampilan Xiao Nunu. Liu Qingzi berkata, kultivasi orang ini adalah kelemahan, tetapi dia cukup cerdas dan bereaksi sangat cepat. Anseng tersenyum dan berkata, itu hanya keberuntungan. Kelabang ilahi berkaki seribu melompat-lompat di punggung kelabang raksasa dan mengejar Xiao Nunu dengan ganas. Xiao Nunu tampak panik di permukaan, tetapi sebenarnya dia cukup tenang. Namun, Xiao Nunu juga mengerti bahwa jika dia terus seperti ini, kejahatannya akan terbongkar. Oleh karena itu, Xiao Nunu harus membiarkan keempat orang di luar lapangan mengambil tindakan. Akademi Tiandao dan Paviliun Tianwu tidak mempunyai dendam terhadapnya, tetapi orang-orang dari gerbang Sensing telah mencoba membunuhnya belum lama ini. Xiao Nunu mensibir dalam hatinya,
lalu dia terbang menuju Yang Zan dari gerbang sensing. "Kakak senior, tolong bantu aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi," teriak Xiao Nunu dengan panik. Yang Zan menatap dingin ke arah Xiao Nunu di depannya dan monster besar di belakangnya. Lalu dia mensibir, "Jangan khawatir, aku paling suka menolong orang lain." Setelah berkata demikian, Yang Zan mengangkat satu tangan dan mengumpulkan tenaga dalamnya. Bas! Kekuatan spiritual biru bintang berkumpul di telapak tangannya, dan seiring dengan irama ruang, kekuatan telapak tangan yang kuat melonjak keluar. Telapak tangan pemecah bintang serigala. Kekuatan telapak tangan meletus dan tiba-tiba menghantam. Tiba-tiba, embusan angin jahat menerjang Xiao Nunu, dan kekuatan telapak tangan yang mendominasi dan kuat berubah menjadi serigala surgawi saat bergerak. Dari kejauhan, ia tampak sangat mengesankan. Semua orang di sekitar terkejut. Mengapa telapak tangan Yang Zan terlihat seperti akan membunuh Xiao Nunu bersama-sama? Secercah kebanggaan terpancar di mata Xiao Nunu. Dia tahu niat Yang Zan. Telapak tangan ini dapat mengenai kelabang berkaki 1000, dan juga akan mengenai Xiao Nunu. Lagi pula, Yang Zan tidak peduli dengan hidup dan mati Xiao Nunu. Namun, inilah yang diinginkan Xiao Nunu. Tepat ketika kekuatan telapak serigala surgawi hendak menimpanya, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dia langsung melakukan teknik teleportasi luar angkasa. Dengan suara, Swiss Xiao Nunu menghilang ke udara begitu saja. Hah! Yang Zan sedikit mengernyit, merasa sedikit terkejut. Sebelum dia sempat memikirkannya, kekuatan telapak serigala surgawi langsung mengenai kelabang ilahi berkaki 1000. Bang! Kekuatan telapak tangan meletus dan dilepaskan dengan kekuatan besar, dan lipan berkaki 1000 terlempar sejauh lebih dari 10 meter. Namun kemudian, lipan ilahi berkaki 1000 menstabilkan badannya dan meletuskan amarah yang lebih mengerikan. Sasaran kelabang ilahi berkaki 1000 segera berubah dari Xiao Nunu menjadi Yang Zan dari Sekte Sensing, dan cahaya hijau terbang keluar dari mulutnya. Swiss! Cahaya hijau melesat lurus ke arah Yang Zan. Yang terakhir segera melompat. Duar! Dengan suara keras, cahaya hijau jatuh ke tanah, dan gunung di bawahnya riyuntuh dan meledak secara langsung. Wajah Yang Zan berubah sedikit dingin saat dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Xiao Nunu. Namun, Yang Zan tidak panik. Ia segera berkata kepada Li Shou dari Paviliun Tianwu dan An Seng serta Liu Qingzi dari Akademi Tiandao, "Apakah kalian ingin aku yang memimpinnya? Atau kalian ingin mengambil inisiatif? Apakah kamu ingin aku yang membawanya? Atau kamu yang harus mengambil inisiatif?" Yang Zan bertanya dengan tenang. Sedetik yang lalu, Xiao Nunu memimpin 1000 kaki kelabang ilahi di depannya. Pada saat ini, Yang Zan memilih untuk mengalihkan risiko kepada orang lain. "Hei!" Li Shou dari Paviliun Tianwu perlahan berdiri. Rantai besi di badannya mengeluarkan suara benturan keras, dan pada saat yang sama, bola besi hitam yang sangat berat itu juga diangkat olehnya. "Lebih baik aku memilih untuk menyebarkan risiko. Binatang jahat ini memiliki kekuatan tempur, tahap akhir alam abadi sejati. Jika aku tidak hati-hati, dia mungkin akan membunuh 1 atau 2 dari kita." Begitu dia selesai berbicara, Li Shou melompat dan terbang keluar. Kemudian, dia mengerahkan tenaga dengan lengannya dan mengayunkan bola besi hitam itu. Binatang buas, awas! Tabrakan! Bersamaan dengan getaran rantai besi, bola besi hitam itu tiba-tiba menembus langit dan terbang menuju kelabang berkaki 1000. Bang! Bola besi berat itu menghantam kelabang itu. Cahaya hitam yang kuat meledak, dan kelabang sepanjang 1 kilometer itu terlempar. Duar! Lipan ilahi berkaki 1000 menghantam sebuah gunung, menyebabkan gunung itu riyuntuh dan tanah retak, dengan debu beterbangan di mana-mana. Wajah orang-orang di sekitar berubah, mereka semua dikejutkan oleh kekuatan Li Shou. "Hei!" Li Shou menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya, "Bola besiku ini terbuat dari besi ilahi 10.000 tahun. Jika kau terkena, itu akan berakibat fatal." Namun sebelum Li Shou bisa menyelesaikan kata-katanya, lipan ilahi berkaki 1000 terpental keluar dari reruntuhan yang riyuntuh. Jie! Kelabang ilahi berkaki 1000 terlihat memancarkan cahaya merah aneh ke seluruh badannya, dan energi darah yang kuat menyebar di sekelilingnya. Kemudian, ia berdiri dan menerkam ke arah Li Shou. Li Shou sedikit terkejut. Pertahanan kelabang berkaki 1000 itu di luar dugaannya.
Dia mengayunkan bola besi itu lagi dan melemparkannya ke arah kelabang kaki 1000. Bang! Kedua kekuatan itu saling bertabrakan, dan kelabang berkaki 1000 menggunakan badannya untuk menahan bola besi Li Shou. Kekuatan yang tersisa meledak, dan cahaya serta bayangan memercik kemana-mana. Kali ini, kelabang berkaki 1000 tidak terlempar, ia hanya mundur beberapa langkah dan menerkam lagi. Li Shou berkata dengan suara berat, aku tidak percaya aku tidak bisa menghancurkanmu sampai mati. Setelah itu, Li Shou mengerahkan kekuatan dengan kedua lengannya, mencengkeram rantai besi itu erat-erat, lalu mengayunkan lengannya, dan bola besi hitam itu mulai berputar seperti roda yang berputar. Arus udara berputar dan angin menderu. Bola besi hitam yang berputar dengan kecepatan tinggi mengaduk angin dan awan, membentuk badai siklon yang berputar-putar. Bang! 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 Bola besi hitam yang diikat dengan rantai besi terus menghantam badan kelabang berkaki 1000. Setiap benturan bagaikan guntur dan kilat. Akan tetapi, meskipun kekuatan Li Shou sangat mengerikan, pertahanan kelabang berkaki 1000 bahkan lebih abnormal. Bola besi hitam itu mengenai tempurung kelabang, menyebabkan serangkaian percikan api dan hujan api, namun kelabang itu tetap ganas. Apakah cangkang binatang jahat ini sekeras itu? Bahkan alat besi milik kakak senior Li Shou tidak dapat menembusnya. Seorang murid Paviliun Tianwu mengepalkan tinjunya dengan ekspresi serius. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi sebagai anggota Paviliun Tianwu, dia tahu betul betapa kuatnya bola besi Li Shou. Bola besi itu tidak hanya terbuat dari besi ilahi 10.000 tahun, tetapi juga mengandung banyak logam langka. Orang-orang yang levelnya sama akan langsung muentah darah di tempat jika terkena serangan Li Shou. Li Shou melancarkan serangkaian serangan dahsyat, seperti pandai besi, mengayunkan bola besi untuk menyerang terus-menerus. Arus udara yang kacau mengelilingi badannya, seperti jubah yang menari-nari. Pada saat yang sama, Yang Zan dari gerbang sensing naik ke langit, dan tanda bintang yang indah keluar dari badannya. Kemudian, satu demi satu, pisau terbang berwarna biru bintang melayang di sekitar Yang Zan. Pedang bintang terbang ekstrim. Teriak Yang Zan dingin. Swiss, Swiss, Swiss. Langit dipenuhi hujan pisau, yang berjatuhan bagai meteor jatuh dari langit. Sasaran Yang Zan adalah kepala kelabang berkaki 1000. Dia tahu betul bahwa kelabang berkaki 1000 memiliki pertahanan yang kuat dan menyerang bagian lain tidak akan banyak berpengaruh. Bagaimanapun juga, kelabang berkaki 1000 adalah binatang peri. Menghadapi gerakan mematikan yang diluncurkan oleh Yang Zan, ia membuka mulutnya yang mengerikan, lalu ribuan rune hijau menyusut dan berkumpul di mulutnya. Gelombang kejiut raciun hijau. Kelabang berkaki 1000 itu benar-benar berbicara dalam bahasa manusia, dan suara serak dan gelap keluar dari tenggorokannya. Swoosh! Kemudian, gelombang kejiut berbentuk bola berwarna hijau melesat ke langit. Gelombang kejiut berbentuk bola itu bagaikan api neraka yang menyala-nyala, tetapi setiap sinar cahaya dan bayangan mengandung kekuatan beraciun yang kuat. Duar! Gelombang kejiut hijau beraciun itu bertabrakan dengan hujan pedang berbintang di langit. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna dan gelombang udara melonjak. Kekuatan raciun berwarna hijau bagaikan api neraka berputar ke segala arah dan menyebar dalam bentuk payung, dan semua hujan bilah bintang tertiup angin. Wabah raciun hijau bagai air pasang, dan sulit dihentikan. Yang Zan dan Li Shou juga sangat menyadari raciun kuat dari kelabang ilahi berkaki 1000, jadi mereka segera berhenti menyerang dan mundur secepat mungkin. Wuss! Kemanapun sisa raciun hijau itu pergi, tidak ada rumput yang tumbuh. Beberapa sosok yang tidak sempat melarikan diri terkena raciun di tempat itu dan berubah menjadi beberapa tulang putih. Kalian semua pantas mati. Suara lipan ilahi berkaki 1000 terdengar menyeramkan dan dingin. Bentuknya seperti ular berbisa, bagian depan badannya berdiri tegak. Siapapun yang menerobos masuk ke dalam Giant Centipede Ridge tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Setelah mengatakan ini, Tousan Lake Divine Centipede terus memuentehkan api hijau beraciun dari mulutnya. Bang! 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 Api hijau beraciun membombardir Giant Centipede Ridge, menimbulkan aura kehancuran yang mengerikan. Yang Zan, Li Shou dan yang lainnya mundur satu demi satu. Xiao Nunu, yang telah mundur keluar medan perang, sedikit mengernyit, dan jejak keseriusan terpancar di matanya. Kelabang ilahi berkaki 1000 sangat ganas baik dalam bertahan maupun menyerang.
Membunuhnya bukanlah tugas yang mudah. Kelabang ilahi berkaki 1000 sangat kuat. Di satu sisi, dan di sisi lain, semua orang di lapangan menahan diri. Tak seorang pun mencoba yang terbaik. Semua orang ingin mempertahankan kekuatannya. Kenapa kalian berdua tidak bertindak? Li Shou, memegang bola besi hitam di tangannya, menatap An Seng dan Liu Qingzi dari Akademi Tiandao dengan wajah tidak senang. An Seng tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan segera sampai." Setelah itu, An Seng bergerak dan melesat di atas Giant Centipede Ridge. Kemudian, An Seng membentuk segel dengan tangannya dan matanya bersinar. Teknik abadi, gerbang 8 kali lipat. Dengan teriakan pelan, bumi berguncang. Duar. Seketika, tanah retak dan debu beterbangan. 8 gerbang batu menjulang tinggi ke segala arah dengan 1000 kaki kelabang ilahi sebagai pusatnya. Setiap gerbang batu tingginya lebih dari 1000 meter. Gerbang-gerbang itu membentuk lingkaran seperti pagar, yang mengurung kelabang berkaki 1000 di dalamnya. Bas, bas, bas. Seketika itu, rune misterius muncul di dinding 8 pintu batu. 8 gerbang batu melepaskan 8 sinar cahaya suci pada saat yang bersamaan. Swiss, Swiss, Swiss. 8 sinar cahaya suci melesat ke arah lipan ilahi berkaki 1000, membentuk kekuatan penyegel. Jie. Kelabang berkaki 1000 mengeluarkan lolongan panjang dan tajam. Kau ingin mengalahkanku sekarang? Terlalu naif. Kelabang berkaki 1000 menjerit dan meronta. Akan tetapi, ke-8 sinar cahaya suci itu mengandung daya ikat yang begitu dahsyat, sehingga kelabang ilahi berkaki 1000 itu bagaikan terjebak dalam rawa, tidak dapat melepaskan diri. Adik Qingzi, kata An Seng. Liu Qingzi mengerti apa maksudnya dan berkata, aku datang. Swiss. Setelah berkata demikian, Liu Qingzi bergerak dan ikut bertempur. Dia hanya mengangkat pergelangan tangan putihnya dan mengeluarkan botol giok putih. Botol giok putih itu memancarkan cahaya terang dan lembut lalu terbang menuju langit di atas kepala lipan ilahi berkaki 1000. Liu Qingzi membuka bibir merahnya dan melantunkan mantra. Tiba-tiba botol giok putih itu terbalik dengan mulut menghadap ke bawah. Detik berikutnya, hujan deras mulai turun dari langit. Tabrakan. Sejumlah besar air hujan mengalir keluar dari botol giok putih. Hujan deras turun di kelabang dan uap putih benar-benar keluar. Kelabang kaki 1000 itu menggeliat hebat dan menjerit seakan-akan badannya terbakar. Jie, wow, tetesan hujan bagaikan tembaga dan besi cair, membuat kelabang ilahi berkaki 1000 tampak sangat kesakitan. Namun karena terblokirnya 8 gerbang batu, kelabang kaki 1000 pun tidak dapat melarikan diri meski ia ingin. Hah, apa ini? Li Shou dari pavilion Tianwu dan Yang Zhan dari gerbang Sensing keduanya tampak terkejut. Mereka berdua mengamati dengan seksama dan melihat bahwa hujan tersebut mengandung fluktuasi spiritual yang khusus. Liu Qingzi menjelaskan, ini bukan air hujan biasa, tapi darah ular iblis Yin. Ular iblis Yin, Li Shou dan Yang Zhan. Saling. Benar sekali. An Seng mengambil alih pembicaraan dan berkata, darah ular iblis Yin tidak hanya dapat merusiak cangkang kelabang ilahi berkaki 1000, tetapi juga sangat melemahkan kekuatannya. Mendengar ini, semua orang yang hadir sedikit tercengang. Jelaslah bahwa An Seng dan Liu Qingzi sudah sangat siap, dan mereka jelas memahami kelemahan kelabang ilahi berkaki 1000. Di bawah erosi darah ular iblis Yin, napas kelabang ilahi Qiandi jelas melemah. Cahaya putih yang berkedip-kedip terpancar dari badannya, dan cangkangnya yang awalnya berwarna darah aneh juga telah kehilangan kilau aslinya. Kesempatan bagus. Yang Zhan dari gerbang Sensing sekali lagi menggunakan jurus pamungkasnya. Pedang bintang jatuh. Bas, bas, bas. Tiba-tiba, puluhan bilah cahaya biru bintang besar muncul di atas lipan ilahi berkaki 1000. Setiap bilah cahaya panjangnya puluhan meter, seperti pedang raksasa yang tergantung tinggi di langit. Potong. Yang Zhan menunjuk ke langit dengan satu tangan dan melambaikannya ke bawah. Puluhan bilah cahaya besar jatuh lurus ke bawah dan mendarat tepat di badan lipan ilahi berkaki 1000. Saat pertahanan kelabang berkaki 1000 berkurang drastis, pedang cahaya bintang tanpa ampun menembus baju zirahnya dan menembus badannya. Bang, bang, bang. Pedang-pedang itu jatuh satu demi satu, bagaikan paku-paku panjang, memaku badan lipan berkaki 1000 ke tanah sepotong demi sepotong.
2/3 badan kelabang itu terpaku dengan kuat, dan hanya sebagian kecil di bagian depan yang bisa bergerak. Dasar manusia terkutuk, makhluk hine, akan kubunuh kalian semua. Kelabang kaki 1000 meraung marah. Pada saat yang sama, Li Shou dari Paviliun Tianwu mensibir, kamu bisa diam sekarang, gadis kecil yang manis. Swiss. Li Shou melesat ke dalam kehampaan, melambaikan rantai besi di tangannya, dan bola besi yang diikat di ujungnya mulai berputar dengan cepat. Sejumlah besar kekuatan spiritual berkumpul bersama, dan cahaya rune gelap muncul di permukaan bola besi hitam. Ketika gaya yang diserap bola besi mencapai batasnya, Li Shou mengayunkannya dengan keras dan melemparkan bola besi tersebut langsung ke bawah. Ledakan dahsyat. Swiss. Bola besi hitam itu menyerap energi yang sangat mengerikan. Bola itu bergesekan dengan udara dan api sungguhan menyala di permukaannya. Bola besi itu langsung berubah menjadi bola api meteorit. Kelabang berkaki 1000 tidak dapat menghindar dan hanya bisa menyaksikan bola api meteorit itu terbang turun. Duar. Saat bola besi itu jatuh ke tanah, ledakan dahsyat terjadi di Giant Centipede Ridge. Bersamaan dengan gelombang udara panas yang meledak ke segala arah, potongan-potongan puing yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit, dan tanah tenggelam ke dalam lubang besar. Bahkan 8 gerbang batu yang berdiri di sekitar 1000 kaki kelabang ilahi runtuh dan miring. Hei, selesai, kata Li Shou sambil tersenyum bangga. An Seng, Liu Qingzi, dan Yang Zhan semuanya menunduk dengan mata dingin. Serangan Li Shou mengenai kepala kelabang ilahi berkaki 1000. Kelabang itu jatuh ke tanah dengan lubang mengerikan di kepalanya. Kelabang itu berputar lemah beberapa kali, dan akhirnya roboh sepenuhnya. Bersambung.